Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia dengan NIM 2014070046 dari kelas PGMIB pada semester 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim liabihi azara attakhizu asnama ilahatta inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim ma'lumat samawati wal ard waliyakunu minal mu'minin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a qamara barigan qala hadza rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhalin falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbaru falamma afalat qala ya qaumi ila bari'un mimma tusyrikun inni jahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menerjemahkan ayat 74 pada Quran surat Al-An'am. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Al-Azhar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Sedangkan tafsir dari Quran Surah Al-An'am ayat 74 ini menurut secara ringkas pada Kementerian Agama, kini diberikan contoh berpengalaman Nabi Ibrahim dalam mengajarkan tauhid kepada kaumnya yang musyrik. Dan ingatlah serta jelaskanlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama atau bergelar Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala yang engkau buat sendiri itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat dan menilai engkau, wahai orang tuaku, dan melihat juga kaummu yang sama-sama menyembah berhala itu sungguh dalam kesesatan yang nyata. Sedangkan tafsir lengkapnya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengingatkan orang-orang musyrik kepada kisah nenek moyangnya yang mereka muliakan, yaitu Nabi Ibrahim, agar mereka mengikuti agama nenek moyang mereka. Ibrahim mengajak manusia untuk beragama tauhid dan menghentikan perbuatan syirik. Dalam kisah ini diungkapkan kembali percakapan antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya Al-Azhar. Nabi Ibrahim menanyakan kepada bapaknya dan kaumnya apakah pantas mereka itu menjadikan berhala-berhala yang mereka buat sendiri sebagai Tuhan. Mengapa mereka tidak menyembah Allah yang menciptakan mereka dan menguasai berhala-berhala itu? Semestinya mereka tahu bahwa Allah lah yang berhak disembah. Itulah sebabnya maka Nabi Ibrahim menegaskan bahwa dirinya betul-betul mengetahui bahwa bapak dan kaumnya terjerumus ke dalam lembah kesesatan yang nyata, jauh menyimpang dari jalan yang lurus. Perbuatan mereka jelas tersesat dari ajaran wahyu dan menyimpang dari akal yang sehat. Karena berhala-berhala itu tidak lain hanyalah patung-patung kecil hasil pahatan yang dibuat dari batu, kayu atau logam dan lain-lain. Semestinya berhala lebih rendah derajatnya dari pemahatnya.
Mereka seharusnya mengerti bahwa berhala-berhala itu bukanlah Tuhan, akan tetapi merekalah yang menjadikannya sebagai Tuhan. Oleh sebab itu, tidak masuk akal apabila ada manusia yang menyembah sesama makhluk, padahal makhluk itu tidak sanggup menguasai jagat raya dan segala isinya. Apalagi yang disembah itu patung yang tak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan tafsir menurut Al-Jalalain, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, julukan dan nama aslinya adalah Tarikh, pantaskah kamu menjadikan patung-patung sebagai Tuhan-Tuhan yang kamu sembah? Kata tanya di sini bermakna celaan. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu karena menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan dalam kesesatan, yakni tersesat dari jalan yang benar atau yang nyata, yang jelas. Sedangkan tafsiran menurut Ibnu Katsir, Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, melainkan yang sebenarnya adalah Tarikh. Demikianlah riwayat Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Amru Ibnu Abu Asim An-Nabil telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Hashim Syahib, telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Al-Azhar yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74, yakni Azhar si penyembah berhala, ayah Nabi Ibrahim yang sebenarnya adalah Tarikh, dan nama ibunya adalah Shani. Istri Nabi Ibrahim ialah Sarah, dan ibunya Nabi Ismail yaitu Hajar, budak Nabi Ibrahim. Demikianlah menurut apa yang telah dikatakan oleh bukan hanya seorang dari ulama nasab, bahwa ayah Nabi Ibrahim bernama Tarikh, sedangkan Azar adalah pamannya. Mujahid dan As-Sadi mengatakan bahwa Azar adalah nama berhala. Berdasarkan pendapat ini, dia dikenal dengan nama Azar karena dialah yang menjadi pelayan dan yang mengurus berhala itu. Wallahu a'lam. Ibnu Jarir mengatakan ulama lainnya berpendapat bahwa Azar menurut bahasa mereka artinya kata cacian dan keaiban. Maknanya ialah menyimpang atau sesat. Akan tetapi pendapat ini tidak didasarkan kepada seorang perawi pun oleh Ibnu Jarir. Tidak pernah pula diriwayatkan oleh seorang pun. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa telah disebutkan dari Mu'tamir Ibnu Sulaiman bahwa ia pernah mendengar ayahnya membaca firman, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada Azar bapaknya, yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Lalu ia mengatakan bahwa telah sampai kepadanya suatu riwayat yang mengatakan bahwa Azar artinya bengkok atau menyimpang. Dan kata-kata ini merupakan kata-kata paling keras yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat yang benar ialah yang mengatakan bahwa ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Lalu Ibnu Jarir mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan penilaiannya itu, yaitu pendapat ulama ahli nasab yang mengatakan bahwa nama ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh. Selanjutnya ia mengulasnya bahwa barangkali ayah Nabi Ibrahim mempunyai dua nama seperti yang banyak dimiliki oleh orang lain, atau barangkali salah satunya merupakan nama julukan, sedangkan yang lain adalah nama asli. Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir ini cukup baik lagi kuat. Para ahli qiraah berbeda pendapat sehubungan dengan takwil dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Abu Yazid Al-Madini bahwa keduanya membaca ayat ini dengan bacaan berikut. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Yang artinya, hai Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Jumhur ulama membaca fathah lafaz Azara dengan anggapan sebagai alam ajam atau nama asing, tidak menerima harakat tanwin. Kedudukan i'rabnya adalah badal,
sebagai kata ganti dari lafaz abihi atau ataf bayan yang lebih dekat kepada kebenaran. Menurut pendapat orang yang menjadikannya sebagai naat, lafaz na'azar ini tidak menerima tanwin pula karena wazannya sama dengan lafaz ahmar dan aswad. Adapun menurut pendapat orang yang menduga bahwa lafaz azara dinasabkan karena menjadi makmul dari firman-Nya, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Yang berarti, hai ayahku, pantaskah kamu menjadikan azar sebagai berhala-berhala yang disembah-sembah? Maka pendapat ini jauh dari kebenaran menurut penilaian lugah atau bahasa. Karena lafaz yang jatuh sesudah huruf istifham tidak dapat beramal terhadap lafaz sebelumnya, mengingat huruf istifham mempunyai kedudukan pada permulaan kalimat. Demikianlah menurut ketetapan Ibnu Jarir dan lain-lainnya, dan pendapat inilah yang terkenal pada kaidah bahasa Arab. Kesimpulannya, Nabi Ibrahim menasihati ayahnya yang menyembah berhala dan melarangnya serta memperingatkannya agar meninggalkan berhala-berhala itu, tetapi si ayah tidak mau menghentikan perbuatannya seperti yang disebutkan oleh firman-Nya. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Artinya, apakah kamu menjadikan berhala itu sebagai Tuhan yang kamu sembah selain Allah? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu, yakni orang-orang yang mengikuti jejak langkahmu dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya sesat jalan, tidak mengetahui petunjuk jalan yang ditempuhnya, bahkan dalam keadaan membingungkan dan kebodohan. Dengan kata lain, kalian berada dalam keadaan bodoh dan dalam kesesatan yang nyata bagi penilaian orang yang mempunyai akal sehat. Di dalam ayat ini disebutkan melalui firman-Nya, ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi setan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepada bapakku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain dari Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Surat Maryam ayat 41-48. Maka tersebutlah bahwa sejak itu Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Tuhannya memohonkan ampun buat bapaknya ketika bapaknya meninggal dunia dalam keadaan tetap musyrik, dan hal itu sudah jelas bagi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mencabut kembali permohonan ampun buat ayahnya dan berlepas diri dari perbuatan ayahnya seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surat At-Taubah ayat 114. Dalam kitab Sahih telah disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti Nabi Ibrahim melemparkan Azar ayahnya ke dalam neraka. Maka Azar berkata kepadanya, wahai anakku, hari ini aku tidak mendurhakaimu Ibrahim.
alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih pada hari mereka dibangkitkan? Maka tiada suatu kehinaan pun yang lebih berat daripada mempunyai seorang ayah yang terusir dari rahmatmu." Maka dijawab, "Hai Ibrahim, lihatlah ke arah belakangmu." Maka tiba-tiba Ibrahim melihat sesuatu sembelihan yang berlumuran darah. Kemudian sembelihan itu diambil pada bagian kaki-kaki lalu dilempar ke dalam neraka. Kemudian tafsir menurut Quraisy Shihab, "Ingatlah wahai Muhammad, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, tidak selayaknya engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan. Aku melihatmu dan kaum yang menyertaimu dalam penyembahan itu berada dalam jarak yang sangat jauh dari jalan kebenaran." Kemudian tafsiran ayat 75 pada Quran surat Al-An'am ini. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bangkit menentang dan memberantas berbagai penyelewengan yang dilakukan umatnya dengan menggunakan akal dan argumen pada saat yang sama. Ibrahim alaihissalam juga menyatakan berlepas diri dari segala bentuk patung serta mereka yang menyembahnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berbagai tindakan tegas Ibrahim tadi telah membuat dia memperoleh anugerah berupa kemampuan melihat tanda-tanda Allah yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Diperlihatkannya tanda-tanda Allah itulah yang kemudian membuat Ibrahim bertambah yakin bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan dialah penguasa mutlak segala sesuatu. Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, siapa saja yang mengetahui kebenaran dan mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran itu, pasti akan memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa diperlihatkannya tanda-tandanya yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua, kita diperintahkan untuk tidak hanya membatasi pandangan kita terhadap hal-hal yang lahiriah di dunia. Kita tidak boleh melupakan hubungan antara Allah, manusia, dan alam semesta. Kemudian tafsiran kepada ayat ke-76, pada zaman Nabi Ibrahim hidup, masyarakat penyembah berhala juga sangat memperhatikan benda-benda langit. Mereka menganggap bahwa perputaran benda-benda itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Kepercayaan seperti ini hingga sekarang masih dengan mudah kita temukan dalam karya-karya sastra. Dalam menghadapi pemikiran-pemikiran yang sesat seperti itu, Nabi Ibrahim mengambil langkah yang agak unik. Pertama-tama, ia menempatkan diri seakan-akan seperti mereka sangat menggantungkan diri kepada bintang, rembulan, dan mentari. Ketika disaksikannya benda-benda langit itu senantiasa muncul dan senantiasa tenggelam, Ibrahim lantas mengambil kesimpulan bahwa benda-benda itu tidak layak untuk disembah. Dengan kata lain, dalam benak Ibrahim yang tergambar adalah logika bahwa alih-alih mampu menguasai alam, benda-benda tadi malah tidak bisa melepaskan diri dari hukum alam. Karenanya sangatlah aneh jika benda-benda itu sampai bisa menguasai nasib seseorang. Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, salah satu cara berdakwah adalah dengan menempatkan diri kita seolah-olah bersama mereka yang tersesat dan menjadi objek dakwah kita itu. Selain itu, kita tunjukkan kekeliruan mereka itu dengan menggunakan logika dan membangkitkan fitrah mereka. Yang kedua, sesuatu yang disembah haruslah dicintai oleh penyembahnya, karena aktivitas penyembahan sendiri berkaitan dengan hati dan perasaan, bukan dengan indera atau akal. Kemudian pada ayat ke-77 dan ke-78, mengikuti ayat sebelumnya mengenai penyembahan bintang dan bantahan terhadapnya, ayat ini menunjuk kepada para penyembah bulan dan matahari. Di sana disebutkan bahwa Ibrahim dengan melihat bulan dan matahari sebagaimana orang-orang lain,
menunjukkan penghambatan kepadanya. Namun, ketika dilihatnya matahari dan bulan tenggelam, Ibrahim memperingatkan kaumnya bahwa benda langit itu bisa terbit dan tenggelam. Artinya benda tersebut tidak layak untuk disembah. Ibrahim menyatakan kepada kaumnya, tindakan kalian itu adalah sebuah penyelewengan dan jika aku mengikuti kalian, aku akan tersesat. Sebagaimana mungkin kalian bisa menjadikan bulan dan bintang sebagai sekutu Tuhan dalam mengatur bumi, sementara mereka itu tidak mampu mengatur dirinya sendiri. Dari dua ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, pembangunan fitrah dan pengaktifan pemikiran merupakan metode dakwah para Rasulullah. Kemudian yang kedua, menghadapi pemikiran dan perilaku yang menyimpang harus dilakukan langkah demi langkah. Misalnya, Nabi Ibrahim awalnya menolak bintang, kemudian bulan, dan terakhir matahari. Kemudian yang terakhir pada ayat Al-Maidah, pada ayat yang ke-79 pada Quran surat Al-Maidah ini, di akhir perdebatan logis dan fitri dengan kaum penyembahan berhala dan penyembah bintang, bulan, dan matahari, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada satupun dari benda-benda itu yang bisa menjadi Tuhanku. Tuhanku adalah yang menciptakan aku, pencipta benda-benda itu, dan pencipta langit dan bumi. Aku mengikuti jalan yang benar dan lurus tanpa aku sekutu dan penyelewengan. Aku harapkan diriku secara ikhlas kepadanya dan kepadanya lah aku mengikatkan hatiku. Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, setiap kali kebenaran tampak kepada kita dengan tegas dan jelas, kita harus mengumumkan kebenaran itu dan kita harus berlepas diri dari kebatilan. Kemudian yang kedua, menjatuhkan diri dari syirik. Artinya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia hanyalah dipersembahkan kepada Tuhan dan segala bentuk keterikatan kepada benda atau orang lain akan menjatuhkan diri dari tauhid dan akan masuk ke dalam batasan syirik. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.